Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Baik, kita kembali lagi di program Radar Sulteng Podcast Show. Jadi belepotan ini ngomong. Soalnya mungkin yang dibahas ini persoalan serius, jadi ya, belum apa-apa sudah nervous. Ya baik, saya Roni Sandi yang akan mendampingi narasumber kita hari ini. Iya. Untuk kita ngobrol soal sesuatu yang serius sekali. Serius, saya tidak main-main. Harus serius itu ya. Ya, sudah hadir di studio kami di Radar Sulteng Muhammad Baghdad, betul ya? Ya, benar. Muhammad Baghdad ini adalah manajer area Yayasan Pusat Kajian dan Perlindungan Anak atau PKPA Kota Palu. Oh ya. Nah, tema kita hari ini adalah hati-hati prostitusi online mengincar anak di bawah umur. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak yang punya anak, punya saudara-saudara, khususnya yang perempuan remaja, mungkin juga ada remaja laki-laki yang akan jadi ancaman ini di prostitusi online. Jadi kita di Kota Palu ternyata sudah ada kasusnya. Nah, kita akan bahas masalah ini lebih jauh nantinya dengan teman kita, bro, mas atau apa sih panggilnya? Kakak. Mas aja. Mas, ya, Mas Baghdad. Nah, baik. Sebelum saya lebih jauh, Mas Baghdad, ini Yayasan PKPA ini sudah berapa lama ya? Oke, baik. Kalau di Palu sendiri sebenarnya PKPA masuk di tahun 2018, kurang lebih 3 tahun ya, melakukan kegiatan bersama anak-anak, khususnya ketika kemarin itu masuknya di program emergency response. Bencana masuk, kemudian alhamdulillah banyak program-program pemberdayaan dan pendampingan anak di Kota Palu. Dan saat ini cukup pesat, kita bukan hanya di Kota Palu, ada di Sigi juga sama Donggala sampai saat ini. Jadi kita resminya itu di Pasigala. Pasigala. Iya, benar. Ya, biar sahabat podcast tahu juga, ini ya. Saya juga pengen tahu di mana apa nama kantornya atau sekretariat? Oh iya, jadi memang kalau di PKPA sendiri sudah 2 kali pindah-pindah kita. Oh, ya. Pertama kita di Jalan Tanjung 1 ya, kemudian kita berpindah lagi di Jalan Mangku Sarkoro saat ini nomor 3A gitu. Jadi alhamdulillah sudah standby 1 tahun di Jalan Mangku Sarkoro dekat Libra Komputer gitu. Nah itu lebih tepatnya lagi ada Libra Komputer. Ya. Ini bukan endorse ya, untuk menunjuk arah supaya lebih jelas, siapa tahu. Belok kiri habis itu ya. Siapa tahu ada yang mau lebih tahu lagi alamatnya. Mungkin ada kepentingan juga di sana yang perlu di-sharing, didiskusikan, ataupun ada yang butuh menerima advokasi juga ya. Menerima advokasi sebenarnya kita lebih pada rujukan jika misalnya ada. Kami sedang membuka layanan rujukan ketika misalnya ada pelaporan khusus terkait dengan KDRT misalnya, kemudian pelecehan seksual kepada anak-anak. Alhamdulillah kemarin KP dipercaya untuk itu dan sudah bekerjasama dengan unit PDTP 2A Provinsi Sulawesi Tengah. Ketika ada laporan kami langsung merujuk ke situ, atau kami selesaikan di dalam tempat itu melalui mediasi di tingkat kelurahan misalnya. Kalau ada gitu kan, kalau ada laporan. Nah itu ya, sudah jelas sedikit gambaran umum. Iya, benar. Bahwa PKPA ini sudah ada di Palu. Jadi ada hal yang berhubungan dengan kekerasan terhadap anak, perempuan. Iya, benar. Apakah itu KDRT ya? Bisa Anda ke sana mau sharing mungkin bisa. Betul. Karena kita juga butuh pihak-pihak yang memang mendalami ini ya, intens di hal-hal yang seperti ini. Oke. Ini kerjaannya PKPA ini apa sih? Maksudnya dia selain ngurusin anak dan perempuan, bagaimana Kak? Maksudnya bisa lebih rinci lagi lah. Ya baik. Sebenarnya PKPA ini masuk di Kota Palu, di Sulawesi Tengah khususnya ya. Itu perlunya pertama adalah bagaimana kita memberikan layanan psikososial bagi anak-anak. Setelah 4 bulan berlalu, kemudian masuk pada masa rekonstruksi, maka PKPA mulai mencanangkan program pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan ekonomi kreatif masyarakat, meningkatkan ekonomi keluarga melalui pola-pola sumber daya alam yang ada di situ di sekitarnya. Nah, kemudian ternyata ketika kita melakukan pendampingan ini, kebutuhan masyarakat kepada
PKP itu semakin tinggi, di mana mereka banyak menemukan kasus-kasus anak, banyak menemukan problem-problem yang memang mengarah kepada KDRT, perlindungan anak, perlindungan sosial, perlindungan kepada perempuan juga, sehingga memang memerlukan pendampingan secara lagi. Kalau PKP di Sulawesi Tengah itu cabang, Bang. Oh, cabang? Ya, cabang. Jadi kalau PKP pusatnya ada di Medan, sudah lebih dari 5 tahun bergerak di Indonesia untuk memberikan perlindungan terbaik bagi anak. Jadi konsentrasi kami itu semua program dijalankan untuk memberikan kepentingan terbaik bagi anak di Indonesia. Khususnya Sulawesi Tengah, kita mulai melakukan itu tadi, pemberdayaan perempuan, pemberdayaan keluarga, sampai meningkatkan yang namanya ekonomi di satu desa. Nah gitu, jadi kita membuat sistem rujukan, kemudian kita buat yang namanya proteksi bagi anak-anak dan perempuan di wilayah tertentu, sehingga memang itu memberikan keamanan dan juga perlindungan kepada anak-anak dan perempuan. Jadi memang intinya bahwa PKPA ini satu lembaga yang berkonsentrasi pada perlindungan, gitu, baik itu jenisnya sosial, perempuan dan anak, gitu, Bang. Baik. Nah, itu tadi gambaran umum soal PKPA. Ya. Nah, kita ke tema ini mulai serius ini, Pak. Ya. Saya juga serius juga ini. Baik. Jadi tema kita adalah hati-hati. Hati-hati, ya. Prostitusi online mengincar anak di bawah umur. Nah, saya mau mulainya dari pekan lalu aparat kepolisian itu mengungkap prostitusi online, dan ternyata ada 2 orang anak remaja di bawah umur perempuan itu terlibat di dalam, dan istilahnya kasarnya dijual lah begitu, diperdagangkan. Nah, kasar sekali itu, diperdagangkan oleh mucikari. Nah, Mas Baghdad sendiri pernah dengar informasinya ini? Ya, pernah dengar, dan kemarin kami juga ketika dikirimkan informasinya kami cukup kaget, dan kami menghayalkan, ternyata betul ya, di Kota Palu ini maraknya prostitusi online itu sudah lama. Pernah kami dengar kasus juga, ini disampaikan oleh salah satu kepala dinas. Beliau dulu mantan kepala dinas juga dari dinas DP3A Kota Palu, Ibu Irma. Saat itu mengatakan bahwa kepada kami, ada loh kami dapat kasus loh terkait dengan prostitusi anak ini. Itu masih kelas 6 SD. Hah? Ya, Bang. Itu luar biasa kan itu, Bang, ya. Kelas 6 SD. Nah, terlibat prostitusi online. Itu betul Abang bilang, diperdagangkan itu luar biasa saat ini. Makanya kita perlu betul hati-hati kepada orang tua untuk mengawasi hal-hal tersebut seperti itu, Bang. Dan berbagai macam informasi juga dari masyarakat nih. Dampingan kami ada dampingan di Tondo, Layana, Dalaka, Labuan, ya kan? Di Kabupaten Donggala, Sigi juga ada. Itu banyak masyarakat dan anak-anak ini sudah sering berbicara soal Open BO. Aduh. Open BO pernah dengar dong, Bang, itu? Aduh, itu bahasanya orang besar itu. Orang besar itu. Ini anak-anak yang ngomong, bayangkan. Ini bahasan besar tapi anak-anak yang ngomong. Apa mindsetnya? Artinya mereka sudah mengerti dengan itu. Bisa jadi prostitusi ini sudah lama terjadi di kalangan kita, cuman baru kemarin terungkap. Bagus sekali. Kemudian dari kepolisian alhamdulillah mengungkap kasus ini. Muncul berbagai macam informasi terkait dengan anak yang diperdagangkan atau anak yang dieksploitasi ekonomi mereka. Sehingga ini menjadi bahan yang bagi kita semuanya, baik lembaga, pemerintah kita, masyarakat, semuanya harus betul-betul melihat, antisipasi anak kita ke depan agar memang terlindungi dari kegiatan prostitusi online ini seperti itu, Bang. Oke, itu tadi yang membuat saya prihatin sekali. Anak kelas 6 SD, usia berarti berapa itu ya? 6, 7, 8, 9, 10, 11 ya? Ya, bisa saja 11 tahun. Sekitar 11 tahun. Apanya yang menarik itu ya? Ya, kita sampai harus diperdagangkan di usia begitu. Dan apakah kemarin itu laporan itu sempat, saya juga tidak memonitor ya. Biasanya kalau kami yang biasa di tugas liputan di kepolisian dan hukum, biasanya ada informasi, tapi sepertinya tidak terungkap. Apakah kasus ini tidak dinaik ke kasus hukum atau kemudian karena keluarga malu mungkin ditutup atau seperti bagaimana? Kalau itu sampai ya, kalau misalnya
informasi itu kemarin sampai di Dinas DP3A dan juga di kepolisian. Kami tidak tahu ya sampai seberapa kasus itu dilakukan penyelesaiannya. Namun memang kondisi ini menjadi hal yang sangat urgentitas bagi kita semua yang di kalangan masyarakat Kota Palu, bahwa memang kita mempunyai kasus-kasus yang cukup rentan kepada anak-anak itu sendiri, Bang. Bicara soal sampai di mananya, saya yakin pihak DP3A dan juga kepolisian pastinya sudah menyelesaikan kasus ini, dan mereka pastinya sudah memberikan efek jerah kepada pelaku mucikari, taruhlah seperti itu, agar mereka tidak melakukan hal-hal demikian. Namun memang kalau bicara tentang ekspos atau tidak ekspos, mungkin kembali lagi pada situasi ketika informasi ini diberikan kepada keluarga yang bersangkutan, atau memang harus ditutupi untuk bisa melindungi identitas anak ini, seperti itu sangat baik dilakukan oleh Dinas DP3 dan kepolisian, begitu Pak. Ya, karena anak di bawah umur tentu dilindungi harus seperti itu. Ya, saya setuju soal itu. Tapi yang saya tidak setuju adalah kenapa para mucikari atau pelaku-pelaku ini begitu tega memperdagangkan anak di usia begitu. Ini kan bagaimana ya? Kita sebagai manusia, saya juga orang tua. Iya. Gitu. Kita semua tua, Bang. Jadi kayaknya kenapa tidak dihukum berat di pelaku begitu kan? Karena khususnya mucikari ini, karena sudah di anak-anak usia ini adalah anak usia rentan yang gampang sekali diiming-iming dan dipengaruhi. Nah, saya mau bertanya soal ini, Mas Baghdad. Karena Mas Baghdad ini konsen di soal perlindungan anak dan perempuan, khususnya juga kasus-kasus yang menimpa anak di bawah umur. Itu kira-kira kenapa anak-anak itu, hasil penelitian Mas Baghdad dan teman-teman, anak ini bisa mau gitu? Apa faktornya? Iya, sebenarnya sih soal prostitusi online mengincar anak-anak ini. Anak-anak ini yang pertama kalau kita lihat menurut penelitian kami kemarin, bahwa memang pada dasarnya memang mereka adalah kelompok rentan, rentan pada nilai ekonomi, rentan pada yang namanya pergaulan bebas misalnya, dan rentan kepada yang namanya frustasi. Ketiga ini menjadi hal paling urgent ketika anak-anak akan bisa diberikan iming-iming untuk diberi kepuasan, kemudian mendapatkan dana lebih dari pekerjaan ini. Kami melihat memang pada dasarnya, membaca kemarin memang benar ya, ketika anak-anak ini bayangkan saja ini kondisi kita saat ini dan situasi kita menuntut anak-anak sekarang di usia remaja untuk betul-betul mengikuti zaman, tren, ya kan? Kita tahu tren ya. Kita saja orang tua dewasa ini dipaksa untuk itu. Kita tidak bisa menahan laju teknologi saat ini. Benar kan, Bang? Abang merasakan itu. Sehingga memang ketika anak-anak ini kan ini ya mudah teriming-iming. Mereka itu mudah sekali diberikan asupan hal negatif misalnya. Maka dengan ini bisa jadi anak-anak ini masuk di dunia prostitusi ini dikarenakan mereka itu butuh uang, bukan karena mereka itu orang miskin atau orang kaya, tapi karena ikut tren tadi. Ya. Tren tadi gitu. Karena faktanya ada juga orang-orang yang berada juga. Anak orang berada terlibat juga. Sehingga memang ekonomi ini menjadi bukan faktor lagi yang paling utama, tapi adalah ikut trennya itu. Ikut tren, kemudian mungkin dia dalam yang kedua adalah anak ini berada satu kelompok tertentu, komunitas tertentu. Dengan masuk dalam konteks itu mereka mengalami pengancaman kepada ketuanya misalnya. Ketua mengancam supaya anak kalau misalnya gabung di kelompok ini kalian harus begini. Nah, gitu. Jadi ada bentuk ancaman juga yang terjadi. Yang terakhir adalah pergaulan bebas. Itu dia pergaulan bebas. Anak-anak ketika kita tahu pengawasan dari keluarga tidak ada, anak-anak butuh perhatian lebih, anak-anak butuh partisipasi lebih dari orang tua, sampai di rumah mereka tidak dapatkan itu partisipasi maupun perlindungan dan juga kasih sayang, sehingga mereka mencari tempat yang baru, kawan yang baru. Akhirnya dari situlah mereka bisa teriming-iming. Jadi persoalan sekarang ini adalah tren saat ini kita yang memang betul-betul memacu kita semuanya untuk bergerak lebih. Kalau misalnya ada anak-anak yang tidak bisa, apa persoalannya? Jadi itu. Jadi bisa. Jadi
pesantren itu menjadi faktor utama saat ini anak-anak terjerumus dalam yang namanya kegiatan prostitusi online. Seperti itu, Bang. Nah, itu menarik ya. Karena ternyata bukan cuman dari sisi ekonomi, ternyata bukan karena anak ini anak yang dari keluarga tidak mampu. Iya. Anak yang mampu pun orang tuanya itu ada yang terlibat. Ada yang terlibat. Nah, saya agak juga sedikit nih, Bang. Mas Baghdad. Kalau orang ekonomi ke bawah itu kan, orang tidak mampu itu, anak tidak mampu itu kan pasti orientasinya adalah dia punya keinginan yang besar. Iya. Misalnya teman-temannya sudah pakai iPhone 11, 12 dan 11 salah begitu. Belasan gitu ya. Nah, untuk mendapatkan itu dia tidak bisa. Kemudian ditawarilah misalnya mucikaring. Kalau kau cuma mau dapat yang begitu gampang, tapi kau harus layani dulu ini dengan bayaran seperti ini. Tapi kalau orang tua berada itu kan taruhlah dia berkelimpahan dari harta misalnya ya. Sisi keuangan misalnya seperti itu. Tapi dia terlibat. Apakah ini juga nanti dari hasil penelitian Mas Baghdad dan teman-teman ada faktor lain, misalnya broken home di rumah atau seperti apa? Ya, bisa jadi. Kami melihat dua sisi. Pertama, mereka ikut-ikutan dengan teman-teman. Karena ikut-ikutan itu melihat ini, saya walaupun sudah berada nih ya, tapi saya harus bergabung dengan kelompok ini, harus seperti ini. Jadi ikut-ikutan dia. Yang kedua, karena faktor ketidakadanya sikap kasih sayang sama orang tua yang Mas sebelum tadi adalah broken home. Orang tua tidak memberikan pola asuh yang baik di keluarga. Orang tua tidak memberikan waktu kepada anak-anak itu. Bayangnya orang kaya ini kan biasanya ya orang tuanya itu bekerja, ayahnya bekerja, ibunya bekerja, ya kan. Kemudian mereka tidak memberikan yang namanya berbagai macam kasih sayang, sehingga anak ini mencari kasih sayang di luar. Ya. Ditakutin kalau dapatnya teman yang baik, itu teman buruk gimana? Ya. Nah, itu yang ditakutkan. Maka memang dua poin ini menjadi sebab anak-anak yang notabene ekonomi yang lebih mapan itu terjerumus juga dalam dunia prostitusi online ini, seperti itu, Bang. Jadi peran orang tua sebenarnya sangat harus kita berikan. Biasa orang tua sudah terlalu sibuk, anak-anak sudah tidak diperhatikan, tapi mungkin orang tua yang punya pendapatan lebih begitu mungkin menganggap kalau anaknya sudah diberi duit itu sudah selesai perhatian sudah selesai gitu katanya gitu kan. Yang intinya adalah bukan uang itu, bukan mobil, bukan HP, bukan motor, tetapi yang paling penting adalah sikap perhatian, sikap penghormatan kepada orang tua, kepada anak, dan sikap kasih sayang, perhatian cukup kepada mereka. Itu lebih penting daripada segalanya sebenarnya. Baik itu dia anak-anak yang dalam ekonomi lemah maupun ekonomi yang mapan, seperti itu. Baik. Kalau dari sisi ini bisa berpengaruh tidak ya? Dari sisi orang berada ini, karena dia berada kemudian ada kasus perceraian misalnya antara dia orang tuanya itu, sehingga terjadilah istilahnya broken home. Broken home ya. Apakah itu juga mempengaruhi masalah ini? Kalau kita bicara soal ini, memang yang pertama tadi saya katakan bahwa memang pada situasi ini anak-anak yang tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan kasih sayang. Jelasnya ketika anak-anak itu kedua orang tuanya mengalami perceraian, maka anak-anak terbengkalai ini. Nggak ada berikan perhatian lagi, nggak ada lagi yang memberikan kasih sayang, maka bisa jadi anak-anak itu masuk ke dalam dunia prostitusi, seperti itu. Ya, bisa jadi, karena, bisa jadi. Apa dulu namanya? Ini adalah kasus yang ada di sekitar kita. Sekitar kita, benar. Kasus di sekitar kita ini yang tentu harus kita sikapi begitu. Betul. Kan? Jangan sampai nanti kasus ini dianggap bukan kasus serius, karena ternyata dari beberapa kasus ini kan sudah ada di Palu. Iya. Nah, kemarin yang pekan kemarin itu ada yang kemudian diungkap sih begitu kan. Kalau investigasi dari Mas Baghdad sendiri dan kawan-kawan, apakah nanti adakah laporan-laporan terbaru soal ini, kasus-kasus ini? Saya pikir pastinya ada ya, dan harapan mungkin kita juga sesi tersebut, karena memang
saya yakin ketika kita telah mendapatkan informasi ini dari pihak kepolisian, dan nantinya juga harapannya masyarakat juga harus melaporkan. Ini kembali kepada masyarakat nih, kepada masyarakat Kota Palu. Jika mengalami ataupun mencurigai ya, khususnya dari tertentu kelurahan-kelurahan yang mencurigai tempat-tempat yang menimbulkan prostitusi, mungkin bisa dilapor gitu. Agar memang terhindar dari berbagai macam kesempatan. Utamanya pada jika itu adalah anak-anak gitu. Dan juga kemarin saya sampaikan kepada teman-teman yang lainnya dari lembaga penyedia anak juga seperti ini, bahwa mestinya pemerintah ya Kota Palu mengeluarkan mungkin himbauan kepada perhotelan, tempat-tempat yang lainnya yang mungkin agar nanti mereka betul-betul mengantisipasi agar prostitusi online ini tidak terjadi lagi dengan yang namanya melihat KTP. Kan kalau anak sekarang ada apa KTP kan ya? Belum ada kan. Yang sekarang yang ada sih kan apa namanya? Identitas anak ya. Kalau dari Dukcapil ada itu identitas anak. Itu mereka harus lihat dulu. Kalau mereka tahu-tahu ada anak-anak itu harusnya dilarang untuk masuk dalam tempat itu. Walaupun misalnya mereka bawa kawan yang apa itu yang berbahaya sekali itu. Yang jelasnya kalau mereka dengan keluarga jelas jangan dilarang dong. Ya kan? Harusnya dengan kelompok dewasa harus dilarang seperti itu. Makanya kami mengharapkan kepada seluruh masyarakat tetap harus melapor. Nah, saya melalui kesempatan ini juga, setelah ada berita yang terekspos kemarin, saya yakin masyarakat cepat menangani ini, dan saya yakin juga pasti akan ada pelaporan kembali lagi ini, dan insya Allah kami akan bisa membantu itu untuk pelaporan tersebut seperti itu, Bang. Nah, kalau di luar Palu misalnya kan, Mas Baghdad dan teman-teman ini tentu tidak hanya mendapatkan informasi yang ada di wilayah kita, gitu kan? Kasus-kasus lain yang ada di luar Palu mungkin lebih parah kan dari kita, atau mungkin langsung ya, artinya ada beberapa hal-hal termasuk yang namanya apa namanya ya, orang yang melaporkan bahwa tindakan pelecehan seksual sampai situ saja. Tapi kalau apa namanya kasus prostitusi sampai sekarang baru terungkap di beberapa kabupaten yang kami dampingi, belum ada. Yang barusan ini cukupnya bagusnya di Kota Palu mengungkap itu gitu kan. Kalau Kabupaten Donggala dan Sigi kebanyakan itu kasus pelecehan seksual yang dilaporkan oleh masyarakat kepada kami seperti itu, banyak sekali. Bahkan ada satu desa yang kami dampingi itu kami berikan status bagi desa itu sebagai desa darurat anak, darurat prostitusi anak, darurat pelecehan anak gitu. Ada di desa yang tertentu, kami tidak sebutkan desanya. Memang makanya kami selalu mendampingi desa ini untuk terus menghilangkan kasus pelecehan seksual, pernikahan dini tinggi gitu loh. Itu adanya di Kabupaten Donggala seperti itu. Maka kami mengupayakan terus mendampingi Kabupaten Donggala dan Kabupaten Sigi. Kota Palu dengan karena intensitas dari apa ya, anak-anak dari kota ya kan, itu memang perlu juga kita akan dampingi ke depan, sehingga PKPA di sini melalui program cyber safety mencanangkan berbagai macam skema-skema pekerjaan, skema-skema perlindungan untuk bisa memberikan memproteksi apa ya, data anak di internet seperti itu, Bang, nantinya ke depan. Kalau persoalan tadi di Kabupaten Donggala belum ada dengan Sigi seperti itu. Tapi kalau ada kasusnya, jelas kami akan respon gitu. Karena kembali pada awal tadi, kami sudah bekerja sama dengan PDTP2A provinsi yang nantinya ketika ada kasus tersebut segera kami akan laporkan seperti itu, Bang. Kalau di luar, kalau ini apa namanya, PKPA ini sendiri kan apakah cuma di Palu gitu, atau di luar Palu ada juga di luar provinsi Sulawesi Tengah gitu? Kalau di luar provinsi Sulawesi Tengah ada? Nggak ada? Ada. Dulunya kita bekerja ini di Medan ada, Medan ada, di Nias ada, ada sekitar berapa ya? Ada 5 kabupaten di Indonesia. Jadi ada di Nias, Medan, Karo, Aceh, Palu sebagai cabang seperti. Ada 2 cabang sih, Bang. Karo, Nias, Kabupaten Nias sama Kota Palunya sebagai cabang gitu. Nah, jadi kalau di Kota Palu sendiri, di Sulawesi Tengah sendiri baru 3 tempat ini, Kabupaten Sigi, Kabupaten Donggala, Kota Palu, dan kami pernah melakukan intervensi di provinsi Sulawesi Barat pasca bencana kemarin. Itu 4 bulan di sana kita melakukan respon kebencanaan gitu. Sampai situ aja sih kita.
Kalau dari daerah lain, ya, di luar provinsi kita di Sulawesi Tengah, ya, adakah juga kasus-kasus yang seperti saya bilang tadi, yang anak-anak yang terlibat prostitusi mungkin lebih parah lagi? Kan biasanya teman-teman di PKPA ini kan pasti sharing informasi kan, misalnya yang tadi yang disebutkan itu yang di Nias, yang ada di mana lagi, adakah sharing-sharing informasi? Misalnya ternyata kasus-kasus ini tidak hanya terjadi di daerah ini, di daerah lain, tapi ada juga loh yang mirip-mirip atau lebih parah gitu. Ada Bang, jadi memang kita sering melakukan koordinasi-koordinasi kepada beberapa tempat, termasuk di salah satu cabang di Kabupaten Nias. Di Nias itu lebih parah lagi, banyak prostitusi anak. Itu mereka itu melakukan penjualan itu melalui online, tetap menjadi online, cuman memang ada yang diketahui oleh keluarga sendiri itu. Ada. Ditahu jadi keluarganya mengetahui bahwa anak ini dijual-belikan. Jadi secara langsung keluarga yang menjual gitu. Ampun ya, tidak ada. Mudah-mudahan Bang. Karena kita belum tahu sampai sekarang seperti apa ya. Mungkin karena keterbatasan ekonomi bisa jadi hal itu bisa sama di Kota Palu. Kita tidak tahu karena ini masalah ekonomi. Di tempat lain pun, kalau di Jakarta kita sering baca ya di beberapa media sosial ya, itu berita-berita juga ada sekitar 48 remaja yang ditangkap oleh dari Jakarta Polda ya, kemudian mereka diringkus juga, dan memang kebanyakan itu adalah anak remaja yang memang sebenarnya adalah membutuhkan ekonomi dan membutuhkan keuangan yang lebih lagi seperti itu. Apakah itu menjadi hal yang paling urgent? Sangat urgent. Jika misalnya kita tidak bisa melindungi anak ke depan, kita ini sebagai kelompok dewasa ini yang harus betul-betul mengawasi, memberikan edukasi, dan juga memperkuat ya proteksi kita kepada anak-anak kita ini. Kalau sudah tahu ada anak-anak ini, tolong diambil dan dilindungi seperti itu. Itu sih Bang. Ternyata ada yang lebih parah ya. Parah juga Bang. Ya kita berharap kasus itu yang diketahui oleh keluarganya sendiri atau kasarnya dijual oleh keluarganya, tanda petik ya, dijual keluarganya ke mucikari atau pria hidung belang begitu. Iya, pria hidung belang. Jadi tidaklah, mudah-mudahan tidak terjadi di daerah kita. Mudah-mudahan. Saya ke ini lagi Mas Bagdan. Saya sempat membaca hasil teman-teman NGO juga sih sebenarnya, hasil penghimpunan data-data mereka di lapangan setelah pasca gempa itu kemarin. Kan banyak yang kemudian harus kehilangan pekerjaan gitu, orang tuanya kan, kehilangan pendapatan keluarga lah, pendapatan ekonomi keluarga. Kemudian anak-anak di bawah umur ini menjadi bebas begitu. Iya. Dia bebas bergaul, kemudian terjadilah namanya pernikahan dini. Nah itu kan karena efek itu tadi, dan malah ada informasi juga kami dapatkan orang tua yang seakan-akan menyuruh kau kawin Jom daripada kita susah ini, padahal usianya belum sampai di situ. Nah teman-teman di PKPA sendiri pernah mendapatkan juga informasi? Sering sekali informasi itu kami dapatkan pasca bencana. Nah itu bukan hanya pasca bencana, pandemi itu terjadi Bang. Di daerah tertentu ya, dan kami sering dapat nih beberapa kasus dari kelurahannya mengatakan tidak ada kasus pernikahan dini. Tiba-tiba kami ke atas daerah tertentu tuh, kami dapat 10 anak itu dinikahkan karena alasan apa? Ekonomi. Pandemi kan ada sekolah tuh, pacarannya banyak nih. Sekolahnya tidak selesai, dia nikah, bekerja lagi gitu. Itu usia berapa itu? Usia ada yang 15, ada 16, ada bahkan yang 13-14 tahun. 15 masih SMP. Benar. Ada malah daerah tertentu kami itu, kami tidak sebutkan tempatnya ya, maaf ya. Itu masih kelas 2 SMP sudah nikah. Terusan apa? Karena pacaran, Bang. Sudah hamil duluan. Itu menjadi betul-betul problematik. Makanya kami sebelum tadi desa ini desa yang sangat betul-betul darurat pernikahan anak gitu. Itu yang kami terus mendampingi desa tersebut sehingga memang akan bisa ada 0% untuk pernikahan anak. Rencana kami sering dengar itu, memang karena faktor tidak ada lagi tempat tinggal, ketika misalnya anak-anak ini
nggak ada tempat berlindungan. Mereka kan tinggal di huntara tuh, tinggal di huntara, kemudian huntara yang tidak disekat-sekat, ya kan. Akhirnya ada perilaku salah dari orang tua yang mungkin pasti disadari ketika berhubungan itu kelihatan sama anak-anak ini. Jadi anak-anak itu kan ini ya, pikirannya itu mencontoh ya kan. Sehingga terjadilah timbul beberapa aspek. Pertama itu perkataannya orang tua biasanya gini, kamu nikah aja. Kalau nikah aman, tanggung jawab bapak ini aman gitu. Tanggung jawab papa ini sebagai orang tua sudah aman karena kamu sudah dengan orang lain. Tapi ini kan begini, kalau dia nikah punya anak, kira-kira kalau dia belum bisa mendidik anaknya, belum bisa memberikan asupan yang terbaik bagi anak di usia itu, pasti kan kembali pada orang tua lagi. Ya capek 2 kali lah orang tuanya. Jadi masalah berat lagi lah. Masalah berat lagi. Ini 2 anak nih, nikah 1, terus dapat cucu 1 orang, ya tambah 3 kan bang ya. Dan susah lagi orang tuanya. Jadi ini orang tua kita ini mungkin belum karena memandang ketika menikah itu lepas tanggung jawab, padahal belum tentu lepas tanggung jawab di situ. Apa tahu anak umur begitu, tahu apa dia ya kan? Dia belum bisa mencari. Kalau dia mencari kerja palingan apa jadinya? Menyapu perjalanan itu belum tentu berapa ribu aja jalannya, karena belum ada jasa. Iya. Pertama juga kan memang pikiran mereka itu ya, anak-anak ini kan identiknya dia bermain. Jadi kalau pernikahan itu dianggap main-mainan kan ada urusan. Benar. Makanya kita mengkampanyekan yang namanya di sekolah-sekolah itu bang, pelajaran terkait dengan reproduksi remaja atau KESPRO. Itu sangat penting sebenarnya untuk anak-anak semuanya. Bahkan kepada anak-anak yang sudah mendapatkan pekerjaan sudah masuk dalam proses ini, mungkin di sekolah-sekolahnya jangan anak-anak yang bersekolah jangan diskriminasi. Kemudian kita ajarkan di sekolah itu tentang reproduksi remaja, bagaimana bahayanya tentang prostitusi online, bagaimana bahayanya ketika mereka itu bahayanya ketika anak menjadi pelaku, ya, menjadi korban pelecehan seksual dan lain sebagainya. Itu sangat penting kita gambarkan. Artinya memang pada dasarnya kembali pada kita sebagai kelompok dewasa, orang tua, masyarakat yang betul-betul ingin melihat anak-anak ini berhasil di masa depan. Ketika ada anak-anak itu mendapatkan perilaku salah, kita tolong, kita berikan nasihat dan kita coba lindungi seperti itu. Luar biasa. Tapi yang desa pendampingan tadi itu setelah didampingi oleh teman-teman PKPA, ada penolakan kah dulu awal-awalnya? Awal-awalnya jelas ada penolakan. ya dianggap kami itu kemarin itu aliran sesat mau masuk ke sini nih, mau warga desa. Iya benar. Ya alhamdulillahnya ini pertama sekali penolakan dari kepala desa. Wow. Ya, bayangin aja. Langsung kepala desanya yang menolak kami, tapi kami coba masuk terus, masuk, akhirnya mereka mengerti terkait dengan pentingnya anak ini. Kayak yang tadi terkait dengan pola asuh, kemudian ketika menikah dini apa akibatnya, akhirnya terbuka wawasan para pemerintah desa ini, terutama kepala desa ini. Akhirnya di situ desa ini kami bentuk yang namanya forum anak, ya, kita bentuk yang namanya wadah pencegahan pernikahan anak, ada mereka punya. Jadi ketika forum anak masuk, kemudian ada yang namanya gugus tugas perlindungan anak masuk, mereka ikut. Kami tawarkan sama pemerintah desa, Pak Kades tolong untuk masukkan anak-anak ini ya dalam musrenbang desa. Nah, rencana aksi mereka taruh dalam situ Pak kepala desa, oke, kami lakukan gitu. Jadi memang alhamdulillah sudah sedikit menurun angkanya. Alhamdulillah 3 tahunan kami di situ untuk bergerak di situ cukup berubah juga desa ini gitu bang. Artinya tidak sia-sia. Tidak sia-sia itu pekerjaan. Awalnya ditolak, akhirnya kita sudah bisa merubah mindset. Bahkan itu bang, di desa tersebut orang tuanya mengetahui anaknya pacaran, anak orang tuanya kalau misalnya kayak keluar, orang tuanya bilang apa seperti ini anaknya. Nah, kalau keluar dengan pacarmu ini, tolong datang jam 10 ya. Kalau tidak, tidur di luar saja. Atau anak-anak, jadi ada juga, ini yang bilang ini anak-anaknya sih kami. Jadi ada anak-anak juga yang memang pacarannya itu dalam rumah. Orang tuanya tahu anak ini pacaran dalam rumah dengan si A, seperti itu. Kami betul-betul kan bilang, wah ini luar biasa desa ini. Nah, jadi betul-betul adalah penurunan setelah ada pendampingan. Alhamdulillah ada penurunan drastis dari situ. Di mana kami membentuk segala wadah
partisipasi, wadah forum anak, kemudian wadah pengembangan ekonomi kreatif desa. Kami bentuk kemudian ada juga tentang tim siaga bencana, tim perlindungan anak dalam situasi darurat dan sebagainya. Itu kami terus goyahkan di berbagai tempat, termasuk di Kota Palu sama Kabupaten Sigi, Kabupaten Donggala juga. Seperti itu, Bang. Aduh, saya kalau mau ngomongin ini tidak cukup ini waktu. Iya, benar sekali. Itu kalau kita bicara ini ya, Bang. Tapi tak apalah. Nanti next time Mas Bagdad dan teman-teman ada waktu kami mungkin ada isu-isu terbaru gitu kan, yang perlu kita membagi informasi, kita memberikan edukasi ke masyarakat. Betul. Bahwa pentingnya anak-anak ini untuk didampingi biar tidak terlibat nanti dalam kasus yang baru-baru ini, prostitusi online, kemudian pernikahan dini, ya kan, broken home dan segala macamnya itu ya. Mestinya kita harus lebih gencarkan ini, Bang. Harusnya begitu, bersama seluruh pemerintah ya, lembaga-lembaga terkait juga. Kayaknya ada program-program tertentu, berbagai macam lembaga-lembaga penyedia layanan anak itu memang fokusnya kepada kepentingan terbaik bagi anak. Harapannya dinas DP3 kota, kabupaten juga bergerak untuk itu, Bang. Ya. Nah, karena kita juga dibatasi waktu nih, Mas Bagdad, mohon maaf karena ya gitu deh. Maunya lebih banyak ya, tapi saya pengen di penghujung obrolan serius kita nih, saya tidak bilang obrolan santai karena bahasannya serius. Saya pengen closing statement dari Mas Bagdad ini sebagai manajer di PKPA Sulteng. Apa yang mau disampaikan ke masyarakat? Baik, Bapak Ibu sekalian, saat ini sebenarnya kita mengalami masa krisis ya. Selain krisis ekonomi, kita ada masa namanya krisis pandemi COVID-19 yang pada dasarnya ekonomi menurun. Ekonomi dasar dari keluarga kita itu menurun drastis. Namun upayakanlah kita tetap memberikan perlindungan terbaik bagi anak. Upayakanlah tetap kita memberikan kepentingan terbaik bagi anak. Itu bisa memberikan hal yang paling luar biasa kepada anak-anak. Anak-anak itu tetap terlindungi, anak-anak itu tetap mendapatkan haknya ya. Jangan sampai nanti kita kecewanya di belakang ketika kita mengetahui anak ini sudah tidak lagi sudah terjerumus pada hal yang negatif. Harapan seperti itu. Dan kami menginformasikan kepada seluruh warga masyarakat Kota Palu yang memang alhamdulillahnya kepolisian sudah mengungkap kasus ini. Dan jelasnya ke depan kita pasti akan menemukan kasus-kasus yang sama. Baik. Dan harapan kembali kepada kita semuanya di Kota Palu, warga Kota Palu, jika kita melihat dan kita mengetahui tempat tertentu yang bisa menimbulkan prostitusi, maka apakah itu online maupun langsung offline ya, maka tolong dilaporkan. Apalagi itu berkaitan dengan sama anak-anak. Dan harapan yang terakhir adalah kepada pemerintah, Pak Wali Kota Palu yang mungkin mendengar acara kita hari ini, mungkin bisa memproteksi kegiatan ini, yang namanya prostitusi ini, dengan cara memberikan satu himbauan kepada kelurahan, di mana ini berisi bahwa ketika dari kelurahan melihat ada bentuk ancaman, bentuk ancaman prostitusi dan juga ada tempat-tempat tertentu yang bisa menimbulkan prostitusi tersebut, tolong untuk dilakukan razia. Bagusnya razianya itu tidak hanya satu kali, tetapi bukan hanya mendekati bulan Ramadan, tetapi bagusnya harus setiap bulan gitu loh. Intens dia. Intens, karena ini baru Ramadan. Kalau setelah Ramadan gimana? Kita tidak tahu ini bagaimana ini ya. Itu dia. Makanya terus permasalahan anak ini permasalahan kita semua, karena mereka adalah generasi penerus kita. Ketika kita selesai dengan umur kita diberikan Tuhan, mereka yang lanjutkan. Tetapi ketika anak-anak ini diberikan diberikan waktu yang kurang efektif dari kita pribadi sekolah berdewasa, maka tentunya anak itu akan mendapatkan hal negatif di masa akan datang. Itu dia. Jadi peran orang tua, dewasa dan juga pemerintah sangat penting untuk memberikan kepentingan terbaik bagi anak di Sulawesi, khususnya di Kota Palu. Itu saja, Bang. Baik, terima kasih, sangat detail ini penjelasan dari Mas Bagdad sebagai manajer area yayasan PKPA Sulteng. Baik. Saya terima kasih nih. Saya terima kasih banyak sudah diundang. Next time kita banyak lagi diskusi baik. Harapan seperti itu.
online apapun, baik. offline kita akan lebih banyak nanti berdiskusi. Baik. Demikian sahabat podcast. Terima kasih Anda masih bertahan di tayangan ini, dan tayangan ini juga nanti di Instagram dan Facebook kami akan juga mengupload di akun YouTube resmi Radar Sulteng. Baik, saya akhiri, saya Ron Sandi pamit. Terima kasih atas kebersamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat sore.